Eko dulu. Lanjutkan. Terus. Lanjut. Hasan, gak usah pakai mic dulu, lanjutkan. Mic-nya bawa sini. Sok lanjutkan. Ya, Fadil, lanjutkan.
Bismillah. Fa illam taf'al. Perhatikan ayat ke-17 sampai ayat ke-24 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Al-ayah. Kembali ke ayat ketiga. Kemarin kita belum menyempurnakan terjemah dan sedikit tafsirnya. Kita merujuk ke kitab tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita telah pelajari ini, yakni ma'naha alladzina yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannah wan nar. Al-an nahnu nabhath nastamir, yakni wa yuqimuna as-salah dan mereka yang senantiasa mendirikan salat. Apa maksud daripada kata mendirikan salat? Maknanya yakni yu'tuna biha bihuquqiha. Yu'tuna biha bihuquqiha. Maksud daripada mendirikan salat adalah kita menunaikan hak-haknya salat sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka perkara salat adalah perkara yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Salat wajib ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Begitu pula salat-salat sunnah sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya hunakal mawjud, ada salat hajat, ada salat duha, ada salat tahajud, ada salat rawatib, salat ba'diyah, qabliyah, ada salat sunnah mutlak. Wa kaifa idza nahnu nasidu shalah wa lam ya'mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau kita menambah salat yang mana salat itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah? Hukumnya gimana? Al-aslu fil ibadah haramun illa ma dalal dalil ala khilafihi. Hukum asal ibadah adalah haram menurut usul fiqh, kecuali ada dalil yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah. Maka perkara salat adalah perkara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan sekali-kali kita menambah salat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah,
tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in tabi'at. Saya mah pengen sholat sebelum molah, sholli sunnatan qabla al-amal. Saya niat sholat sunnah sebelum amal, rakaataini lillahi ta'ala. Betul enggak? Maka cukup dengan sholat hajat, gak perlu diniatkan. Nanti kalau seandainya hal ini dibolehkan, maka selanjutnya akan timbul ibadah-ibadah yang baru. Na'udzubillah. Ya. Saya mah sholat sebelum berangkat sekolah, sholli sunnatan qabla dhihabi ilal madrasah raka'ataini lillahi ta'ala. Yajuz amla, boleh tidak? Tidak boleh. Cukup niat sholat hajat. Sholat hajat raka'ataini lillahi ta'ala, wa ba'dal hajat doa. Setelah sholat hajat kemudian doa. Silahkan, bebas, terserah. Ya Allah, hari ini saya pengen masuk sekolah, pengen ujian. Saya sudah belajar tapi angger otak saya bebel ya Allah. Maka dari itu saya mengandalkan qudratmu ya Allah, pintarkan otak saya tatkala saya melihat soal. Ya apa-apa ya, itu sholat hajat. Atau kita suka dengan ibadah sholat, silakan perbanyak sholat. Sholat sunnah mutlak yang tidak ditentukan waktunya. Yang terpenting jangan sholat di tempat-tempat yang dimakruhkan atau diharamkan untuk sholat. Di antaranya kapan? Ba'dal asar, setelah asar ilal maghrib, sampai maghrib. Terus sampai lagi ba'da subuh ila tulu'il syams, sampai terbit matahari. Kemudian waktu istiwa, waktu tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita, sebelum sholat zuhur. Kalau sudah melenceng sedikit masuk waktu zuhur. Yang suka dengan amal sholat, hindari 3 waktu tadi. Silahkan sholatnya sunnah mutlak. Sholli sunnatal mutlak raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi enggak boleh nanti diniatkan sholatnya yang mana tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in tabi'at. Cukup kalian sholat sunnah hajatkah? Cukup sholat sunnah tasbihkah? Cukup sholat sunnah mutlakkah? Kapan disebutkan hajatnya? Ba'da sholat, setelah sholat. Perbanyak meminta kepada Allah. Wa hadza min ahadil maqsud min al-lafzi wa yuqimuna as-shalah. Ini salah satu maksud menurut para alim ulama, ya, di antara kata-kata wa yuqimuna as-shalah. Kemudian makna daripada iqamah as-shalah atau mendirikan salat selanjutnya yakni menunaikan haknya salat. Kalau menurut rujukan kitab Sirajul Munir, di antara hak-haknya salat itu minimal garis besarnya ada 2. Kita perhatikan amalan batiniyah sebelum salat dan amalan zahiriyah. Amalan zahiriyah itu apa? Perhatikan tempatnya suci atau tidak. Perhatikan pakaian kita yang kita pakai ketika hendak sholat, rapi, suci atau tidak, menutup aurat atau tidak. Kemudian perhatikan juga wudunya sudah betul atau tidak. Itu salah satu hak-haknya sholat yang perlu kita tunaikan sebelum sholat, atau yang disebut dengan syaratus sholat, syarat sholat. Wudunya diperhatikan, jangan asal ciprat. Maka wajar kalau sholat kita tidak memberikan kesan apa-apa, karena kita tidak memperhatikan betul-betul amalan zahir sebelum atau tatkala melaksanakan sholat.
Karena janji Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan dosa. Artinya kalau kita salat tapi tetap melaksanakan dosa, maka ada yang salah dengan salatnya. Apakah itu rukun salatnya? Apakah itu syaratus salahnya? Apakah itu amalan batinnya? Setelah amalan zahir salatnya terpenuhi, baik itu syarat salatnya, baik itu rukun salatnya, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah amalan batin. Bagaimana salat yang dikehendaki oleh Rasulullah? As-salatu dzatul khusyu' wal khudu', yakni as-salah bitawajjuh ila Allah wa tadarru' ila Allah bi tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni salat dengan tawajjuh, konsentrasi batin, bitadarru', dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Maka kalau sudah salat, seorang hamba itu bukan rendah hati lagi di hadapan Allah, tapi rendah diri. Jadi kalau kita salat menghadap Allah masih membanggakan pangkat kita, maka hakikat batin salat belum masuk pada diri kita. Kita salat masih membanggakan materi yang kita punya, seakan-akan kita orang yang berharga di hadapan Allah, tanpa tadarru', tanpa merendah diri di hadapan Allah, maka belum masuk sifat batin dalam salat. Maka tadi tawajjuh, konsentrasi batin, ini amalan batinnya tatkala salat. At-tawajjuh wa tadarru', merendah diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Kalau sudah di hadapan Allah, silahkan rendah diri serendah-rendahnya. Karena memang kita nggak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Allah berkehendak hari ini, Allah hilangkan pangkat kita. Kalau Allah berkehendak hari ini, Allah hilangkan nafas kita. Kalau Allah berkehendak hari ini, kita tidak memiliki apa-apa. Itu hakikat kita di hadapan Allah. Maka sifat tadarru' penting dihadirkan tatkala kita salat, supaya sifat tadarru' itu masuk ke dalam hati kita, berkesan ke dalam hati kita, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita hakikatnya adalah pinjaman dari Allah. Maka jangan terlalu bangga yang hari ini punya materi banyak pinjaman. Jangan bangga hari ini punya mobil banyak pinjaman. Jangan bangga hari ini punya pom bensin pinjam, apalagi karyawan. Pinjaman itu udah jauh. Dan jangan terlalu bersedih kalau hari ini tidak punya apa-apa. Jangan terlalu bersedih kalau hari ini tidak diamanahi harta yang banyak oleh Allah, karena hakikatnya pinjaman. Maka tadarru', rendahkan diri kita di hadapan Allah tatkala melaksanakan salat. Dengan caranya siapa? Bi tariqati Rasulillah. Dengan caranya Rasulullah, sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita enggak lihat Rasulullah, berarti salatlah kita sebagaimana diajarkan oleh para alim ulama. Jangan sok-sokan buat-buat takbir kayak konser. Allah ya. Salat ikutin para alim ulama ya. Maka itu diantara maksud wa yuqimunas shalah. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum wa mimma a'tainahum, dan apa saja yang telah kami karuniakan kepada kalian, yunfiqun. Ma ma'na yunfiqun? Apa arti daripada yunfiqun? Yani nafaqa fi ta'atillah.
apa yang Allah karuniakan kepada kita hendaknya kita gunakan dalam rangka untuk menjunjung tinggi ketaatan pada Allah. Maka dalam hal ini boleh nggak kita kaya? Bagus. Tapi dalam rangka untuk menjunjung ketaatan pada Allah. Itu saja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah dilantik menjadi khalifah, pagi hari beliau pergi ke pasar dengan membawa kain dagangan. Pemimpin umat Islam membawa kain dagangan berdagang di pasar. Di tengah perjalanan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Wahai khalifah, wahai Abu Bakar, kamu hendak kemana?" "Saya pengen ke pasar dagang." "Nanti kalau kamu ke pasar gimana nanti urusan umat? Gimana nanti umat Islam? Kalau saya nggak dagang nanti makannya dari mana?" Suatu ketika istrinya Abu Bakar As-Siddiq pengen beli manisan, minta ke Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? "Lagi nggak punya duit, sabar." Seorang pemimpin umat Islam yang bukan hanya menguasai satu benua tapi hampir seperempat dunia, istrinya pengen beli manisan nggak mampu. Hari ini kita yang bukan siapa-siapa maksiat jalan, pengen tuku rujak ke tuku beli, pengen beli mie ayam ke tuku beli. Subhanallah. Bersambung ya, nanti dilanjut insyaallah al-atiyah, al-usbu' al-ati, minggu depan. Maka poinnya bersyukur, sudah bersyukur atas apa yang Allah karuniakan pada kita gunakan untuk ketaatan pada Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.